sampaikan cemasku, jiwaku mulai mati membiru. Lepaskanlah aku, buanglah egomu, biarkan ku nyaman di sini. Jangan sekali-kali mendirikan tenda di luar background yang sudah ditentukan, karena ada beberapa titik, ada beberapa pohon yang diikat kayu putih dan diyakini oleh masyarakat adat Tengger. Di sana ada penghuninya. Jadi sekali lagi kita harus memposisikan diri sebagai tamu. Layaknya tamu harus punya etika, harus berperilaku yang baik selama di dalam kawasan. Di sana ada tuan rumahnya. Tuan rumahnya bukan kami, tuan rumahnya dari gambar pojokan. Flora, fauna itu adalah pemilik sah kawasan, dan semua di sana itu ada. Dan ada satu lagi makhluk yang tidak kelihatan dengan kita, dan kita yakini di sana juga ada. Untuk mendirikan tenda ada batasan minimal 10 sampai 15 meter dari bibir danau. Kenapa dibatasi? Karena untuk mengurangi pencemaran air secara langsung. Karena biasanya teman-teman kalau mendirikan tenda pas di bibir danau, main buang limbah, sisa makanan dan yang lainnya langsung danau dengan alasan kasih makan ikan. Ikan di sana tanpa kita kasih makan pun masih hidup. Tolong dengan alasan apapun, jangan cemari air yang ada di Kumboro, karena air tersebut kita konsumsi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bagi yang melakukan aktivitas yang menggunakan air, misalkan cuci peralatan masak, cuci muka, sikat gigi, ambil air wudhu, bahkan mau mandi pun dipersilahkan. Tapi ada caranya. Caranya bagaimana? Ambil air di danau pakai botol air mineral atau pakai jari-jari. Jangan pakai nesting atau alat masak yang lainnya, karena biasanya masih mengandung minyak. Setelah ambil air, dibawa menjauh sekitar 10 sampai 15 meter. Gali tanah di sana, lakukanlah aktivitasnya di sana. Sisa makanan, sisa minyak nanti silakan ditimbun di sana. Nanti biarkan tanah melakukan proses penyaringan air, dan air tersebut kembali ke danau dalam kondisi bersih dan kita konsumsi. Di Kumboro tidak diperbolehkan berenang atau mandi secara langsung karena seperti kita konsumsi. Alasan yang kedua, suhu di Kumboro kisaran antara 5 derajat 0, bahkan bisa -5, bahkan bisa -15. Di Kumboro airnya dianggap suci oleh masyarakat Hindu, masyarakat adat Tengger. Di sana juga ada batu prasasti yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta bahwasanya adalah Ling Deva Kameswara Tirta Yatra. Tirta Yatra dalam ajaran Hindu adalah perjalanan suci mencari air suci. Jadi alangkah tidak etisnya kita sebagai pengunjung, kita sebagai tamu itu mencemari air tersebut. Sedangkan umat beragama lain memanfaatkan air tersebut untuk kepentingan ibadah mereka. Di Kumboro atau dalam kawasan tidak diperbolehkan bikin perapian, utamanya adalah api unggun, karena ada potensi terjadinya kebakaran hutan. Alasan yang kedua, kayu di sana juga semakin habis akibat kebakaran hutan tahun 2019 yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Jangan sampai kita menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan. Untuk masalah BAB, kenapa kami sampaikan? Karena sangat penting, ini demi kenyamanan kita bersama. Perlu diketahui beberapa tahun yang lalu banyak sekali pendaki atau pengunjung yang BAB-nya itu di sembarang tempat, bahkan di jalur pendakian. Kasihan teman kita yang datang malam-malam di Kumboro, sampai di Kumboro dalam kondisi pincang. Setelah kita tanya, ternyata tidak serius, ternyata dia menginjak ranjau darat. Memang tidak sakit, tapi saya yakin pasti pincang. Untuk menghindari hal tersebut, untuk BAB dalam bebas itu ada caranya. Caranya bagaimana? Silakan menggunakan caranya ini. Kita menjauh, kita gali, kita isi, terus kemudian kita tutup lagi. Jangan tergantung dengan fasilitas-fasilitas yang ada dalam kawasan. Memang di Kumboro ada toilet, silakan digunakan sebaik-baiknya bagi pengunjung ketika BAB yang sudah terbiasa membawa atau menggunakan tisu basah. Tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan tisu basah dalam kawasan. Tisu basah berbahan sintetis tidak mudah hancur. Alasan yang kedua, perlu diketahui bahwasanya ketika BAB menggunakan tisu basah tentu setelah BAB tersebut tisu basahnya tidak akan dibawa turun lagi ke sini, pasti akan ditinggalkan di sana. Sudah beberapa kali kami bersama masyarakat melakukan pembersihan sepanjang jalur pendakian. Banyak sekali kami temukan tisu basah berserakan di mana-mana, bahkan sekitaran area tempat kita BAB. Bagi yang sudah terlanjur membawa tisu basah, mohon dengan sangat silakan dititipkan sini saja, dikasih nama asal tanggal naik, nanti pulangnya bisa jadi lagi. Daripada nanti ketahuan dan kawasan tisu basahnya disita, pengunjung sebentar kena sanksi. Ada dua alternatif sebagai pengganti tisu basah. Yang pertama bisa menggunakan tisu kering yang dibasahi, bisa menggunakan air. Tolong nanti botolnya jangan ditinggal apalagi dimasukkan ke lubang. Bagi yang setia Kumboro silakan stay. Tolong jangan bikin kegaduhan. Kita mencari ketenangan, kita mencari kedamaian yang ada di sana. Bagi yang melanjutkan perjalanan ke Kalimati silakan. Estimasi waktu 3 sampai 4 jam dari Kumboro sampai Kalimati. Jalurnya di belakang camping ground Shelter Persib
persis ada satu tanjakan cinta namanya. Di balik itu ada padang savana, Ororombo namanya. Di sana ada bunga verbena brasiliensis. Tanaman-tanaman invasi merusak mengganggu daya serap yang tinggi hingga mematikan tanaman asli yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian, jangan dipetik, jangan dibawa pulang karena dikhawatirkan nanti cara salah dan akan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Silakan dilihat sendiri di dalam Kumbolo, bahkan di sepanjang jalur pendakian sudah tumbuh semakin cepat di sana. Rusak ekosistem yang ada dalam kawasan. Silakan dinikmati saja di foto-foto. Setelah di Ororombo nanti ada Sumur Kandang, medannya landai panjang. Nanti setelah di Sumur Kandang ada Jambangan. Di Jambangan dominan tanamannya adalah padang rumput dan semak belukar. Dan khusus di Jambangan tolong hindari jalan sendirian di malam hari karena di situ merupakan pelintasan dari Pantai Wisata Macan Tutul. Bukan pelintasan, di situ adalah area kekuasaan dari Pantai Wisata Macan Tutul. Karena beberapa kali kami bersama petugas memasang kamera trap di beberapa titik. Di sana banyak sekali kami temukan jejak-jejak macan tutul, jejak-jejak rusa dan jejak-jejak babi. Itu mengindikasikan mata rantai makanan di sana masih komplit. Sekali lagi tolong hindari jalan sendirian di malam hari. Lalu ada Kalimati, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah shelter. Ini adalah camping ground yang disediakan Taman Nasional. Untuk mendirikan tenda silakan di lokasi camping ground yang sudah ditentukan. Di sini ada sumber air sumber mandi, jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo. Hindari ngambil air sendirian di malam hari karena merupakan satu-satunya mata air dan kita berbagi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Terutama karnivora, terutama adalah pantera bagus atau sejenis harimau lainnya. Karena 1-2 kilo banyak sekali goa tempat tinggal dari mereka. Kalau rumahnya di sini, habitatnya di sini, minumnya pasti di sekitaran area sumber mandi. Toilet Kalimati sudah dibongkar, sudah rusak, tidak bisa digunakan. Jadi ketika BAB kita harus tetap menggunakan caranya cuci. Kita menjauh, kita gali, kita isi, terus kemudian kita tutup lagi. Tetap tidak diperbolehkan menggunakan tisu basah. Silakan menggunakan tisu kering yang basahi, silakan menggunakan air. Di setiap simasi sudah ada pernyataan bermaterai bahwasanya batas pendakian yang direkomendasikan sampai di Kalimati ini bukan akal-akalan, ini bukan rekayasa, ini sesuai dengan rekomendasi dari PVMBG bahwasanya status gunung Semeru adalah waspada. Status gunung di level 4 normal waspada siaga awas. Semeru di level 2 tentunya ada radius aman yaitu di sekitaran Kalimati. Jadi segala risiko setelah Kalimati di luar tanggung jawab dari Taman Nasional, klaim asuransi tidak berlaku. Tapi saya yakin pengunjung sampai di Kalimati melihat keindahan Semeru pastinya pengen ke puncak. Silakan itu hak masing-masing orang. Tentu dengan segala resiko yang ditanggung oleh masing-masing pendaki. Kami hanya sekedar relawan, kami tidak bisa menghalang-halangi secara langsung, kami hanya bisa berbagi informasi. Sekali lagi kami bukan bermaksud menggurui, saya yakin pengunjung kita lebih berpengalaman daripada kami. Tentunya setiap gunung memiliki karakter yang berbeda-beda, begitu pula dengan Semeru. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menuju ke puncak. Yang pertama, kondisi fisik kita masing-masing. Yang kedua, kondisi tim. Dan yang ketiga adalah kondisi cuaca. Jangan memaksakan diri bila salah satu saja dari ketiga tersebut tidak memungkinkan. Untuk menuju ke puncak biasanya berangkat jam 00 dini hari atau jam 01 dini hari. Nanti sempatkan 1 jam sebelumnya untuk bangun, prepare, bikin sarapan, minum hangat dan yang lainnya. Jangan melakukan perjalanan menuju ke puncak di saat perut kita kosong, akan sangat beresiko. Bekal air mineral menuju ke puncak minimal 1 orang 1 botol air mineral dibawa sendiri-sendiri. Jalurnya di belakang shelter persis, di sini ada rapat puncak. Sepanjang jalur nanti ada beberapa tanda pita string line yang diikatkan, yang ditempelkan di beberapa pohon. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna hitam kuning. Kalau yang oranye tanda silang, jangan sampai diterjang, jangan sampai diterobos. Di sini banyak sekali persimpangan. Silakan ngambil kiri saja, turun sedikit, ketemu dengan jalur yang lama. Beberapa sebentar lagi ketemu dengan batas vegetasi. Medannya sudah mulai berpasir. Saran kami berjalan di medan pasir, silakan untuk membuat jalur zigzag sendiri. Itu akan mempermudah langkah kita dan itu akan menghemat tenaga kita. Di puncak ada 3 aturan yang tidak tertulis yang wajib kita taati. Yang pertama adalah batas maksimal di puncak jam 10 atau jam 11 pagi. Kenapa? Karena terkait dengan arah angin. Dikhawatirkan asap yang keluar yang mengandung gas beracun tertiup angin para pendaki. Kita akan menghirup gas beracun. Aturan yang kedua, jangan sekali-kali mendekati kawah. Karena kawah Semeru sangat berbahaya, sering mengeluarkan lontaran lava pijar. Bahkan di sana juga sudah memakan korban jiwa. Tahun 2000 ada beberapa ahli vulkanologi meneliti kawah. Terjadi lontaran lava pijar yang lumayan besar dan mengenai beberapa orang. 2 orang meninggal dunia di sana. Ada yang ada kepalanya hancur, ada yang ada dadanya tembus, meninggal di tempat di sana. Aturan yang ketiga, di sini ada antena. Difotokan sebelah sini ada antena yang terhubung langsung dengan alat seismograf
yang ada di Pos Pantau, Gunung Semeru, yang ada di Gunung Sawur Kabupaten Lumajang. Jangan didekati, diganggu apalagi pusat, karena itu yang menentukan status Gunung Semeru adalah waspada. Naik maupun turun di jalur yang sama. Jangan membuat jalur baru karena dikhawatirkan nanti tersesat ke beberapa zona black. Kalau ke arah kanan dari puncak, arahnya ke arah black 75, zona kematian, banyak sekali korban jiwa. Begitu pula ke arah barat ketemu dengan jurang. Kedalamannya ada 25 meter, 50 meter, bahkan ada 100 meter. Hampir semuanya kami ketahui ketika kami juga melakukan pencarian pendakian asal Swiss dan Lady Rock yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Terus kemudian ketika turun jangan berlarian karena sangat beresiko. Hampir setiap saat kami mengingatkan kepada pendaki jangan berlarian, dan jangan berlarian. Tapi masih banyak sekali pendaki yang turun berlarian, terjatuh, terguling di sana. Ada yang kepalanya bocor, tulang kakinya patah, tulang kaki patah. Sudah seringkali itu terjadi. Kita nggak usah berlarian, nggak sampai 2 jam dari puncak menuju ke Kalimati. Itu berbanding terbalik ketika waktu kita naik butuh waktu sekitar 5 sampai 6 jam untuk menuju ke puncak. Terus kemudian di sini ada tanda ketika turun pohon yang diikat kain kuning putih mengkilat. Ini adalah tanda kita untuk menuju ke Kalimati. Jaga sikap kita, perilaku kita, ucapan kita, tolong benar-benar dijaga. Kekompakan tim, jangan membiarkan teman kita yang sakit sendirian. Harus ada yang menjaga, harus ada yang melaporkan turun. Fokus menuju ke puncak, jangan menggunakan headset, headphone, atau bahkan speaker box. Kalau speaker box memang tidak diperbolehkan masuk dalam kawasan. Kenapa tidak diperbolehkan menggunakan headset ataupun headphone ketika menuju ke puncak? Karena dibutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Begitu ada suara batu terjatuh, ada aba-aba awas batu, kita harus selalu waspada, kita harus selalu mendengarkannya. Jangan sampai kejadian beberapa tahun yang lalu menimpa kita. 2014 ada pendaki asal Aceh, dia terlena, tertidur di jalur pendakian, ada batu terjatuh, ada aba-aba awas batu tidak didengarkan. Akhirnya apa? Batu tersebut menghantam kepalanya pecah dan meninggal dunia di sana. 2015 pendaki asal Sukabumi, Daniel Sinar Rahman, kronologisnya juga kurang lebih sama akibat kelalaian dari pendaki yang lainnya. 2016 memang kejadiannya bukan di puncak, dalam 1 bulan 4 orang meninggal dunia di sana. Yang pertama di Kalimati, yang kedua di Jambangan, yang ketiga di Ranupuro, dan yang keempat di jalur pendakian. Jadi sekali lagi tidak hanya di puncak Semeru yang berbahaya, suhu yang sangat ekstrim juga banyak sekali memakan korban jiwa. Terus kemudian di sini ada kata-kata permisi, ada teman-temannya juga. Dalam bahasa apapun kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya yakin dengan niat baik kita, tuan rumah yang ada di sana tidak akan mengganggu kita, justru akan mengantarkan kita turun kembali Kalimati atau bahkan ke Ranupani. Tujuan kita bukanlah di puncak, tujuan kita adalah kembali ke rumah dengan sehat dan selamat, dan tentunya dengan ganti foto profil. Di setiap simaksi sudah ada checklist perlengkapan dan perbekalannya. Untuk perlengkapannya harus diisi sesuai dengan barang-barang yang dibawa dalam tertib, harus sesuai dengan standar yang diberlakukan di sini. Untuk perbekalannya ini kaitannya dengan masalah sampah. Kalau misalkan dalam satu tim bawa air mineral 10, ada botolnya 010 harus dibawa ke rumah di sini. Mie instan 10, tentu bungkusnya 010 harus dibawa ke rumah di sini. Jangan sampai ditinggalkan dengan alasan apapun. Begitu pula dengan bungkus makanan-makanan yang lainnya, terutama yang masih mengandung plastik. Dan di sini juga sudah ada catatan, saya siap membawa sampah keluar dari kawasan otentik. Sampah sekecil apapun, sepanjang perjalanan nanti silakan dikantongin terlebih dahulu. Untuk rokok, bungkus permen, bekas madu, bekas snack, jangan melempar, jangan membuang di sembarang tempat. Kalau misalkan nanti tidak membawa sampahnya turun, nanti ada 2 sanksi. Yang pertama kami suruh kembali lagi ke atas, mengambil sampahnya, tentu dengan porsi yang lebih banyak. Kalau tidak mau, satu tim akan ditarik dari atasnya, akan dicatat dan kemudian akan di-blacklist. Tidak boleh masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan mungkin selamanya. Masa sih kita bawa air mineral minimal 1,5 liter ke atas kuat, turun tinggal botolnya saja isi air mineral kuat. Kita masih sepakat mayoritas masyarakat Indonesia masih rendah kesadarannya tentang sampah. Mari kita awali mulai dari saat ini, mari kita awali mulai dari diri kita sendiri. Mari kita jadikan Indonesia yang lebih baik. Terus kemudian pengunjung tidak diperbolehkan membawa barang-barang yang tidak layak memasuki ke kawasan. Tadi sudah kita sebutkan tisu basah, parang, golok tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah pisau, maksimal panjang mata pisaunya adalah 15 cm. Alat musik sekecil apapun, harmonika, gitar, ukulele, speaker box tidak diperbolehkan masuk dalam kawasan karena kita mencari ketenangan, kita mencari kedamaian yang ada di sana. Alat pancing, petasan, kembang api, flare, drone juga tidak diperbolehkan karena sangat mengganggu aktivitas pengunjung. Kalau ketahuan dalam kawasan barang-barang tersebut akan disita dan tidak diperbolehkan. Musim seakan berjalan lambat,
itu. Ini namanya gunung penutup Gunung Semeru. Nah. belum Semeru di baliknya. Nah, jadi kalau mau ke Semeru ngelewatin gunung itu. Oro apa yang paling lebar? Oro Ombo. Nah, itu lagi satu. Duhai puja, Oro Ombo. ingin bercerita. Nah, itu dia. Agar kau tidur Itu dengan jangan sampai tukang pasir tahu. yang Iya. Kalau tukang Sampai pasir itu. tahu ditambahin, Pak. Kalau sampai tukang pasir tahu tuh batas Gunung Semeru. Jangan bersedih, ku kan temani. Jangan melamuni apa yang sudah terjadi. Ku di sini menghiburmu pasti. Ku di sini takkan membuatmu sedih, dan di sini ku takkan menghilang lagi. Berbinalah lagi sebagai bintang hati. Berbinalah lagi di atas hati ini. Berbinalah lagi, terangi semua yang punya mimpi-mimpi. Kau tersenyumlah, jangan bersedih. Bintang kan menyapa hadirmu di hati. Ku di sini menghiburmu pasti. Ku di sini takkan membuatmu sedih, dan di sini ku takkan menghilang lagi. Berbinalah lagi sebagai bintang hati. Berbinalah lagi di atas hati ini. Berbinalah lagi, terangi